Halo teman-teman, saya Dastan, dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan film yang berjudul Ghost Mansion. Keserakahan atau keterobsesian membuat seseorang lupa akan dirinya. Bukan hanya merugikan dirinya saja, tapi juga orang lain, bahkan bisa merenggut nyawanya. Setidaknya seperti itu yang ingin divisualisasikan oleh film ini. Garapan Jobran yang berdurasi 160 menit bergenre horor misteri yang dibintangi oleh Sun Joon sebagai Jung Ji Woo. Film ini menceritakan tentang penulis webtoon horor bernama Ji Woo yang tiba di sebuah apartemen lusuh bernama Guan Lim Mansion untuk mendapatkan ide menulis. Penjaga setengah baya dengan wajah tanpa ekspresi diperankan oleh Kim Hong Pak mengungkap serangkaian peristiwa aneh yang terjadi di apartemen, di mana penghuni mendadak hilang atau meninggal secara mengerikan. Semakin Ji Woo mendengar ceritanya, semakin dia terobsesi dengan rumah hantu itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan. Dia adalah Jung Ji Woo. Dia seorang penulis webtoon atau manga. Tujuan dia ke sana ingin mencari informasi dan narasumber, karena di apartemen Guan Lim ini terkenal sangat angker dan horor. Sudah banyak orang yang menghilang di sana dengan misterius. Sesampainya di apartemen itu, Jung Ji Woo masuk ke dalam dan di belakang dia terlihat anak kecil. Seperti dia disambut di sana. Sehabis itu dia bertemu dengan seorang penjaga atau pengurus di sana. Kita sebut saja Pak Pengurus. Ketika bertemu, Jung Ji Woo memperkenalkan dirinya, tapi Pak Pengurus itu hanya menatap saja. Lalu Pak Pengurus membawakan teh dan langsung duduk. Jung Ji Woo langsung mengeluarkan alat rekamannya dan bertanya nama ke Pak Pengurus itu. Namun dia ingin disebut Pak Pengurus saja. Setelah itu Pak Pengurus menceritakan kisah dahulu kala ada anak yatim piatu di apartemen itu. Suatu hari terjadi kebakaran. Orang dewasa menyelamatkan diri mereka masing-masing, sementara anak-anak ditinggalkannya sampai mereka mati terbakar. 이상한 소문이 돌기 시작했어요. 어떤 소리가 들린다고. Bab 1, lantai 5, ruangan 504. Sang penulis novel, Lee Hyung Hon. Scene berpindah pada seorang penulis novel yang sedang memeriksa kamar yang akan dia sewa. Lee mengoping di lantai karena di bawah sangat berisik. Malam pun tiba. Lee sedang mengetik novel, namun dia kelihatan tidak konsen. Dia menutup laptopnya dan ambil segelas minuman. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari bawah, bahkan sampai minumannya bergetar. Sehabis itu HP-nya berbering. Istrinya ternyata menelpon. Inti dari teleponan mereka bahwa Lee harus pulang, namun dia tidak bisa karena dia butuh konsentrasi penuh dalam menulis novel. Lalu mereka pun bertengkar dan diakhiri dengan telepon ditutup istrinya. Pas dia menyimpan HP-nya di meja, dia melihat laptopnya terbuka lagi. Pagi pun tiba. Si Lee pergi ke apotek untuk membeli obat sakit kepala karena dari semalam dia mungkin sakit kepala. Lalu dia pergi lagi. Dia masuk ke kamarnya dan membuka laptopnya. Dia pergi ambil minuman di kulkas. Ketika dia balik lagi, laptopnya sudah hilang. Terdengar suara anak kecil tertawa. Dia menghampiri ke lorong. Tiba-tiba dari belakang pintu kamarnya terbuka. Dia pun menghampiri. Lee melihat ada sepatu anak kecil yang sudah usang, bertuliskan Jeon Woo Ram. Dari arah belakang tiba-tiba laptop jatuh dan diiringi dengan berlarinya anak kecil. Di lorong itu dia pun mengejar, tapi sudah tidak ada siapa-siapa. Dia langsung menghampiri pos jaga yaitu si pengurus. Dia ingin melihat CCTV dan setelah dia melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Lee Hyung Hon dengan marahnya dia turun ke lantai 5 dan menggedor pintu kamar anak kecil itu. Tapi tidak ada yang menyahut. Lalu dia pergi ke jendela. Di sana dia melihat 8 pasang sepatu. Dia meyakini bahwa ada orang di dalam. Lalu dia membuka lemari yang di dekat situ. Dia melihat ada sepatu hilang satu yang namanya Jeon Woo Ram seperti yang tadi.
Di situ dia semakin marah dan menggedor pintu. Semakin keras, tiba-tiba tetangga di situ komplain. Dan akhirnya dia pun membuang sepatu-sepatu yang ada di situ. Lalu ia pun pergi. Malam pun tiba ketika Eli tidur dia terbangun. Ada suara berisik di pintunya. Dia pun menghampiri tapi sungguh aneh. Sepatu yang dia buang tiba-tiba ada di tengah rumahnya. Belum hilang rasa kagetnya, pintu diketuk dengan kerasnya. Ia mengintip di balik lubang pintu. Dia melihat 3 anak kecil yang sangat aneh sedang menuju ke atas. Dia pun mundur sedikit kencang, namun naas dia tersandung sepatu-sepatu yang ada di situ. Dan saat dia terbangun, dia menoleh ke atas. Dia melihat banyak anak kecil yang bermuka seram berdiri menghadap ke bawah. Bab 2, Apoteker, lantai 9, ruangan 907. Namanya Choi Sun Hua. Sin beralih ke Jung Ji-woo yang sedang berbicara dengan Dae-hye, temannya. Dae-hye bilang Nopalis 2 tahun lalu itu yang menghilang adalah Lee Hyung-hun. Sin berpindah lagi ke si pengurus dan Jung Ji-woo. Pak pengurus menceritakan lagi kisah seorang apoteker namanya Choi Sun Hua. Di sini Choi habis mandi ditelepon oleh ibunya. Ibunya bilang jangan pacaran sama orang gak bener, tapi Choi marah dan dia bilang tidak pacaran sama siapapun. Choi berbohong mungkin karena dia tidak ingin memperpanjang masalahnya. Di sana juga terdengar radio sedang menayangkan siaran berita tentang suami yang membunuh anak dan istrinya. Sin beralih ke Choi yang sedang di toko. Pembeli datang, yang mana di sini seperti di scene awal. Waktu Lee Hyung-hun membeli obat dan ada pembeli lain yang menanyakan obat jamur dinding. Sehabis itu, tiba-tiba temannya mengagetkannya dari belakang. Mereka pun bertegur sapa dan mengobrol. Di tengah obrolan mereka, Choi ditelepon oleh pacarnya bahwa dia akan datang nanti malam. Sehabis menelpon, tiba-tiba dari arah depan temannya datang dengan baju yang berbeda. Choi pun bingung. Di sini diceritakan bahwa Choi itu pacaran dengan suami orang yang bernama Jung Ho-jeon. Malam pun tiba. Choi didatangi Jung Ho-jeon dengan muka lusuh dan basah. Jung mengatakan hubungan mereka sudah ketahuan, tapi di sini Choi kelihatan senang. Pada saat malam semakin larut, Choi dan Jung Ho sedang tidur. Tiba-tiba lampu kamar mandi menyala. Choi pun bangun, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Choi membangunkan Jung Ho namun dia tidak bangun-bangun. Akhirnya dia melangkah keluar. Dari jauh dia mendengar sayup-sayup radio yang menyala. Dan tiba-tiba ada bayangan orang di dalam. Choi ketakutan namun dia memaksa masuk ke dalam, tapi pas dia masuk tidak ada seorang pun di sana. Pagi pun tiba, Choi berangkat kerja. Di sana dia ditemui oleh 2 orang detektif. Mereka bilang mencari Jung Ho karena dia sudah membunuh anak dan istrinya. Choi ditemui karena detektif beranggapan dia ada hubungannya dengan Jung Ho. Sehabis itu Jung Ho berlari dan langsung pergi ke apartemennya lagi. Pas dia masuk di ruangan tengah, dia mencari Jung Ho. Namun Jung Ho sedang mandi di sana. Di lantai dia melihat kemeja yang banyak darah. Choi pun langsung memasukkannya ke dalam koper, termasuk fotonya bersama Jung Ho. Dia ingin menghilangkan jejak bukti dan keberadaan Jung Ho di sana. Jung Ho berkata dari balik pintu kamar mandi, jangan bilang siapa-siapa kalau ada dia di sini. Choi pun mengiyakan. Choi menjelaskan keadaannya, namun Jung Ho terus mengulangi kata-katanya hingga 3 kali. Choi pun marah. Tidak berselang lama, ada ketukan dari luar pintu. Choi menghampiri. Choi pun kaget. Ternyata dari luar Jung Ho sedang berdiri. Choi pun memastikan itu Jung Ho yang asli. Setelah itu, dia membuka pintu dan bilang ke Jung Ho ada orang asing di dalam kamar mandi. Jung Ho langsung mengambil martil dari dapur dan mendekati kamar mandi.
Tiba-tiba Jung Ho berkata, kenapa kamu bilang ke orang bahwa saya ada di sini? 왜 그랬어? Dan suasana pun menjadi aneh. Dinding ruangan dipenuhi dengan darah dan Jung Ho berbalik. Menatap ke Choi dengan aneh. Di pinggirnya sudah tergeletak mayat entah siapa itu. Lalu di belakang Jung Ho terlihat orang yang tidak dikenal. Itu sangat creepy sekali. Bab 3 Penjual Barang, lantai 7, ruangan 708. Shin berpindah ke Jung Ji-woo yang sedang pergi ke kantornya penjual atau pemasaran apartemen Guan Lim. Kita sebut saja si bos, orang yang memasarkan Guan Lim ini. Jung Ji-woo masuk ke dalam dan mencari-cari si bos, namun tidak ada. Lalu dia menelpon. Teleponnya tiba-tiba berdering di bawah meja, dan Jung Ji-woo menghampirinya. Dan dia pun bertanya, Anda adalah si bos itu? 했었죠. Shin beralih ke si bos sedang berbincang-bincang dengan karyawannya. Habis itu dia pun pulang ke rumahnya dan makan bareng istrinya. Di sini diperlihatkan bahwa si bos menikahi manekin atau boneka. Jadi intinya dia berbicara sendiri dan makan sendiri. Di sela-sela makannya dia memberikan istrinya sebuah gelang. Pada saat tengah malam, si bos terbangun mendengar suara air di wastafel. Lalu dia pergi mengecek, dan pas saat dicek, airnya tersumbat oleh sesuatu yang ternyata pas dia ambil itu adalah tali tasnya yang dia simpan pas waktu datang ke rumahnya. Pas pagi dia memanggil tukang pipa. Si tukang pipa menemukan rambut yang banyak tersumbat di wastafelnya si bos. Dia pun berkata ada teman cewek si bos keramas di situ. Si bos pun bilang tidak mungkin. Dan tukang pipa itu berkata mungkin penghuni sebelumnya. Shin beralih ke si bos yang sedang di kantornya. Dia mencari data yang menempati apartemen dia sebelumnya. Dia ingin meminta uang perbaikan karena dia merasa rugi. Dia pun mendapat nomor telepon dan dia pun langsung menelpon orang tersebut. Tetapi pas teleponnya itu sambung hanya ada suara wastafel macet dan suara orang tercekik. 여보세요? Shin pun beralih ketika si bos sudah di rumahnya. Dia mengecek wastafelnya lagi, ternyata sudah bagus dan boneka istrinya sudah dia packing rapi disimpan di tempat tidurnya. Karena boneka istrinya itu rusak dan akan diperbaiki. Lalu dia menelpon perusahaan boneka istrinya itu. Dia bilang bonekanya sudah dibungkus. Intinya dia ingin supaya dibetulkan dengan baik. Sesudah menelpon terdengar suara air keluar dari lubang wastafel. Dia pun mengecek, ternyata wastafelnya masih jelek. Pas dia balik lagi ke tempat tidurnya, boneka istrinya menghilang. Lalu terdengar wastafel air kerannya ditutup. Dia datang lagi mengecek, alangkah terkejutnya. Ada tangan dari lubang wastafel keluar. Tangan hitam, si tangan pun menutup keran yang sebelumnya si bos nyalakan. Tiba-tiba dari bawah lantai si bos lihat gelang yang waktu itu dia pasangkan ke istrinya. Shin beralih ke si bos yang di kantor. Si anak buahnya mengingatkan dia bahwa di apartemen itu pernah ada anak SMA perempuan yang meninggal dan banyak orang yang menghilang di sana. Dan lagi apartemen itu pernah ditempati pemujaan setan oleh sekelompok orang. Ketuanya mati bunuh diri. Si bos pun marah ke anak buahnya. Sehabis itu dia pergi. Shin beralih ke si bos yang sedang curhat ke bonekanya yang baru. Dia intinya tidak merasa bersalah karena dia hanya memasarkan apartemen Guan Lim saja. Dia merasa dikutuk. Dia marah-marah ke boneka barunya. Di tengah perbincangannya dengan boneka barunya itu, wastafelnya berbunyi lagi seperti ada air yang keluar dari lubang wastafel. Dia pun menoleh dan tidak ada apa-apa. Pas dia menoleh lagi ke bonekanya, bonekanya sudah menoleh ke arah wastafel itu, dan di sana sudah ada seperti bungkusan plastik berwarna hitam. Dia pun menghampiri, bonekanya terjatuh ke lantai. Otomatis dia menoleh ke belakang dan tiba-tiba dia pun berlari ke arah ruangan baju atau semacam gudang. Lampu tiba-tiba mati. Dia menyalakan korek apinya. Dan dari arah belakang istrinya datang.
Sin berpindah ke Jung Ji-wo dan si bos. Si bos hanya berbicara kutukan dan dia merasa tidak bersalah. Di sini terlihat kedua tangannya sudah hilang. Bab 4. Siswa lantai 6, ruangan 604. Jung Ji-wo menemui produsernya dan si produser sangat suka dengan ceritanya. Namun dia meminta ceritanya diperpanjang atau diperbanyak karena dia bilang ini bukan cerpen, ini kisah cerita panjang. Jung Ji-wo pun mau tidak mau harus ke sana lagi meskipun dia sudah ketakutan. Shin memperlihatkan Jung Ji-wo sedang ingin bersiap-siap di kantornya. Dia akan pergi ke tempat itu lagi. Namun dicegah oleh temannya yaitu Dae-hae karena hari ini adalah ulang tahunnya Jung Ji-wo. Namun Jung Ji-wo tidak memperdulikan dan langsung pergi. Dia pun bertemu dengan si pengurus, namun si pengurus tidak mau cerita lagi. Di sini Jung Ji-wo menawarkan uang dan apa saja yang diinginkan si pengurus. Si pengurus pun bercerita. Shin memperlihatkan Tae-hok yang masuk ke apartemen nomor 604. Dia memanggil temannya yang bernama Jae-suk. Jae-suk pun keluar dan mereka pun berpelukan. Jae-suk menghidangkan makanan ke Tae-hok, namun pas Tae-hok melihat makanannya semuanya sudah basi dan sedikit busuk. Tae-hok memberitahu namun Jae-suk tetap memakannya dengan lahapnya. Malam pun tiba, mereka pun tertidur, tapi sebelum tidur mereka mengobrol. Tae-hok sambil pegang HP-nya, dia chat ke teman-temannya, dia mau ke sana nginap, tapi tidak ada seorang pun yang balas chatannya itu. Tae-hok menyinggung masalah rumahnya ke Jae-suk, kenapa bau dan berjamur. Tae-hok bilang besok dia mau bersihkan. Pas Tae-hok melihat ke belakang, Jae-suk memandangnya dengan aneh. Tae-hok pun kaget dan langsung menyimpan HP-nya. Pagi pun tiba. Tae-hok terbangun dari tidurnya karena mendengar suara vacuum cleaner. Dia pun keluar. Jae-suk pun menyapa dan dia bilang ke Tae-hok dia akan bekerja nanti sampai larut malam. Tae-hok pun disuruh makan apa aja yang ada di kulkas. Shin beralih ketika Tae-hok mau menuangkan susu ke serealnya. Susunya sudah menggumpal dan basi. Pas dia cek ke lemari es, semua makanan di sana basi dan sudah cukup lama. Tae-hok pergi ke toko obat. Di scene ini seperti scene di awal-awal, ternyata sewaktu penulis novel Lee Hyung-hun membeli obat sakit kepala dan Tae-hok mencari obat jamur dinding. Setelah mendapatkan obatnya, Tae-hok langsung membersihkan apartemennya Jae-suk, termasuk ruangan kosong orang tuanya yang sangat menakutkan. Pas Jae-suk pulang, dia kaget dan marah ke Tae-hok, lalu dia pergi lagi. Malamnya Tae-hok menelpon teman-temannya untuk minta menginap dan temannya mengiyakan. Tae-hok pun siap-siap untuk pergi karena merasa agak enak sama Jae-suk. Pas dia mau pergi, sinyalnya HP-nya hilang dan ruangan apartemennya itu jadi berjemur lagi seperti sebelumnya. Tae-hok pun semakin ketakutan tatkala kamar orang tuanya Jae-suk terbuka sendirinya. Dan dia pun coba mengecek, ternyata ruangannya seperti kembali sebelum dia bersihkan. Tiba-tiba Jae-suk datang dari arah belakang dan dia membelakangi Tae-hok. Dia berbicara minta maaf, tetapi pas Jae-suk menoleh, mukanya sudah hancur. Otomatis Tae-hok mundur dan di saat dia mau menempel ke dinding, ada tangan-tangan yang menyekapnya. Bab 5. Sang Pengurus. Lantai 15, ruangan 1504. Shin beralih ke si pengurus dan Jung Ji-wo. Jung Ji-wo menanyakan apakah bangunan ini dibangun oleh gereja penyembah setan. Si pengurus bilang jika ingin tahu jawaban datanglah ke apartemen nomor 1504 sambil dia memberikan kuncinya. Di sisi lain, Dae sedang makan kue ulang tahunnya Jung Ji-wo. Dia pun iseng-iseng mendengarkan percakapan Jung Ji-wo dan pengurus itu. Tetapi di dalam rekaman itu hanya ada suara Jung Ji-wo saja. Sementara Jung Ji-wo sudah berangkat, dia masuk ke dalam lift. Di dalam lift itu ada seorang pria yang aneh dan menghadap ke belakang Jung Ji-wo. Tiba-tiba dia berkata, "Halo." Jung Ji-wo di situ semakin ketakutan dan dia pas. Di lantai 8 liftnya terbuka lagi. Si laki-laki berkata, "Halo" lagi ke Jung Ji-wo.
Di sini Jung Ji-woo memencet tombol 10 agar dia mempercepat karena dia sudah ketakutan. Tetapi si lift kelihatannya macet. Jung Ji-woo pun panik. Akhirnya liftnya terbuka, Jung Ji-woo pun langsung keluar, sementara laki-laki misterius hanya tersenyum seram. Tidak berapa lama dari arah lorong si pria misterius itu berlari cepat. Jung Ji-woo kaget dan berlari sekencang-kencangnya. Dan dia bersembunyi di dalam lemari. Tiba-tiba si pria aneh muncul di depannya. Jung Ji-woo tertawa aneh. Lalu dia pergi. Di sisi lain, Dae-hye menyusul karena dia merasa khawatir. Jung Ji-woo pun sampai ke kamar 1504. Dia masuk ke dalam dan di sana banyak sekali mantra-mantra yang aneh. Pas dia melihat ke lantai bawah, dia melihat sebuah kaset yang tergeletak di sana. Ternyata setelah dia putar itu suaranya pengurus. Si pengurus pun bercerita bahwa sebenarnya dia itu juga pendatang, bukan penghuni apartemen itu. Pada malam itu dia bersama adiknya datang ke apartemen Gwanlim. Tujuan dia datang ke sana karena ingin merampok uang para jemaat gereja yang sesat alias para pengikut iblis. Pengurus meyakini di sana pasti ada uang yang mereka simpan. Setelah mereka sampai, pengurus dan adiknya membongkar pintu. Diketahui juga adik pengurus itu adalah orang yang aneh tadi yang mengejar Jung Ji-woo. Kemungkinan besar dia sudah jadi hantu. Balik ke si pengurus, mereka pun masuk ke sana. Meskipun adiknya sangat ketakutan. Di sana terdapat banyak sekali kertas-kertas mantra ditempel di atas langit yang menggantung. Si adik menemukan sebuah lemari kayu yang sangat besar. Dia menghampiri. Dia menemukan ada darah nempel di sana. Tiba-tiba dia melihat rambut yang tersorot lampunya. Dia pun kaget karena dari arah belakang kakaknya datang. Si kakak melihat lemari itu. Dia meyakini di situ ada uangnya. Si kakak pun akhirnya menemukan mayat sang ketua pemujaan setan itu. Anehnya si pengurus itu tahu di mana letak kuncinya yang disembunyikan di mulut sang ketua. Si pengurus akhirnya membuka pintu lemari dan benar saja di sana terdapat uang banyak sekali. Dia memasukkannya ke tas sambil tertawa, sementara adiknya dari belakang mendengar gemericik seperti gelang setan. Dia menyoroti ke bagian arah suara itu. Pas dia balik lagi menyoroti kakaknya, si kakaknya sudah menghilang. Dia pun kabur berlari karena melihat kaki mengerikan. Tidak lupa dia membawa tas berisikan uang. Tibalah dia di mobilnya. Pas dia menyalakan mobil, dia pun lupa kuncinya yang masih ada di kakaknya. Dari arah pintu samping ternyata si kakak datang. Setelah itu dia pun masuk. Si kakak bercerita dia melihat iblis itu. Si adik bingung dan panik dan terus meminta kunci mobilnya. Pas kakaknya bilang kamu ingin melihatnya, dan ternyata si kakak itu adalah hantu ketua pemuja setan. Scene berpindah ke Jung Ji-woo. Di dalam rekaman dia bertanya, kamu juga ingin melihatnya? Tiba-tiba lemarinya terbuka dan dari arah belakang si iblis datang. Jung Ji-woo pun mundur masuk ke lemari tanpa dengan sengaja. Pintu lemari pun tertutup. Si pengurus datang menghampiri. Dia tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Dia merubah wujudnya jadi Jung Ji-woo. Dae-hye pun sampai ke apartemen Gwanlim. Lalu dia masuk dan mencari Jung Ji-woo. Jung pun keluar dengan senyuman yang aneh. Tamat. Oke teman-teman, saya coba jelaskan. Mungkin apartemen ini dibangun untuk mencari korban tumbal-tumbal pemujaan. Karena diceritakan apartemen ini dibangun di atas gereja pemujaan.
Kemungkinan si ketua sengaja membangunnya supaya gampang membunuh siapa saja di apartemen itu. Kemungkinan juga kebakaran yang merenggut anak-anak waktu itu adalah ulahnya pengikut aliran setan untuk tumbal-tumbal mereka. Dan setelah itu sang ketua ritual bunuh diri dengan tujuan ingin menjadi abadi. Saya pun hanya memprediksi saja, adapun salah atau benarnya hanya saudara yang tahu. Saya Dastan undur diri dulu, sekian dan terima kasih.